Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan yang berupa nikmat yang tiada tara nilainya. Baik berupa nikmat iman, lapang dan sehat, sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan kali ini. Kedua, tak lupa salawat dan salam tetap kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Semoga di yaumul kiamah nanti kita semua adalah orang-orang mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit ceramah tentang pentingnya menjaga sholat. Sholat berasal dari bahasa Arab yaitu as-shalah yang secara etimologi ya berarti doa. Secara istilah dan syariah, sholat ialah ibadah, ucapan, dan perbuatan tertentu atau khusus yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu. Sebegitu pentingnya sholat sehingga Allah memerintahkannya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah sholat, keluarkanlah zakat, dan tunduklah ruku bersama orang-orang yang ruku. Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Selain itu ada Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Wa aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Artinya ialah kerjakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah sering kita mendengar bahwa sholat itu merupakan tiang agama. Mengapa demikian? Barang siapa yang mendirikan sholat, maka ia adalah orang-orang yang menegakkan sendi-sendi agama. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka ia adalah orang-orang yang telah meruntuhkan sendi-sendi agama. Maka tegakkanlah tiang agama itu agar kita tidak termasuk orang yang meruntuhkan sendi-sendi agama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah amalan pertama yang akan ditanyai di hari perhitungan nanti dan juga sebagai sarana komunikasi dengan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, jangan tinggalkan salat dan jangan terburu-buru saat salat, karena itu waktunya kita berkomunikasi sama Allah dan juga memberi permohonan pada Allah. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis tersebut. Inna awalla ma yuhassabu bihi abdu yaumal qiyamati min amalihi salat faqat afallaha wa anjaha wa in fasadat faqat kawa wa kasira. Hadis. Artinya, sesungguhnya yang pertama kali dihisab pada diri seseorang hamba pada hari kiamat dari amalnya adalah sholat. Jika sholatnya baik, sungguh ia beruntung dan sukses. Jika rusak sholatnya, sungguh ia menjadi orang yang merugi. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasai, dan At-Tirmizi. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, apakah kita sanggup untuk meninggalkan sholat? Tidak. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa saja keutamaan sholat itu? Yang pertama, sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar yang disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 40. Wa aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kerjakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua, sholat dapat menghapus kesalahan. Sholat merupakan cara untuk menghapus dosa dan kesalahan yang telah dilakukan oleh individu. Sholat merupakan bentuk taubat dan upaya untuk menghapus kesalahan. Yang ketiga, orang yang sholat diangkat derajatnya. Sholat dianggap sebagai tindakan yang meningkatkan derajat seseorang di mata Allah. Dengan ketaatan dan kesetiaan dalam menjalankan ibadah sholat,
maka seseorang diharapkan mendapatkan keberkahan dan kenaikan derajat spiritual. Yang berikutnya ialah orang yang sholat akan menjadi teman Rasulullah SAW di surga. Dalam beberapa hadis disebutkan bahwa sholat yang dilakukan dengan ikhlas dan penuh kekhusyukan akan menjadi teman Rasulullah Muhammad SAW di surga. Ini mencerminkan bahwa sholat menjadi pandangan dalam agama Islam. Yang berikutnya, sholat dapat menciptakan rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Sholat dapat memperkuat rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Melalui rutinitas sholat, seseorang diharapkan akan kehadiran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala melalui motivasi sholat untuk menjauhi diri dari dosa dan melaksanakan kewajiban agama dengan baik. Yang berikutnya adalah sholat dapat membangkitkan kesadaran terhadap kebesaran dan kekuasaan Allah. Melalui gerakan zikir dalam sholat, seseorang muslim diharapkan akan kehadiran ilahi dan menyadari betapa kecilnya manusia di hadapannya. Berikutnya, sholat dapat membersihkan diri dari kesalahan dan dosa. Sholat bukan hanya dianggap sebagai permohonan ampunan, tetapi sebagai sarana untuk membersihkan diri dari kesalahan dan dosa. Sholat diharapkan dapat memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah. Terakhir, sholat dapat menjaga lahir dan batin tetap bersih. Sholat mengajarkan kebersihan, bukan hanya fisik, tetapi juga spiritual. Melalui wudhu, ablusi, sebelum sholat dan tata cara yang diatur dengan rapi, seorang muslim harus diharapkan menjaga kebersihan lahiriah dan batiniah. Sholat dapat menjaga ketenangan diri baik lahir maupun batin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan ganjaran bagi orang yang melakukan sholat? Karena tidak mungkin perbuatan baik tidak mendapatkan ganjaran. Ganjaran bagi orang yang melakukan sholat ialah yang pertama adalah dicintai oleh Allah. Dalam Islam, sholat dianggap sebagai bentuk ibadah yang paling utama dan merupakan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Melalui sholat, seorang muslim mengekspresikan ketaatan dan kecintaannya kepada Allah. Bayangkan Bapak Ibu, betapa beruntungnya kita mendapatkan cinta Allah. Yang kedua adalah surga. Surga adalah janji Allah bagi mereka yang melaksanakan perintahnya, termasuk sholat. Surga dianggap sebagai tempat kebahagiaan dan kenikmatan yang abadi. Tak ada satupun tempat di dunia ini yang melebihi surga Bapak Ibu. Apa kita tidak ingin? Ingin. Yang ketiga adalah diampuni dosa-dosanya. Sholat adalah salah satu cara untuk memohon ampunan pada Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sering melakukan kesalahan dan sholat dianggap sebagai sarana untuk membersihkan diri dari dosa. Yang berikutnya adalah disayangi Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan dalam menjalankan sholat dan perintah-perintah Allah menjadikan seseorang layak mendapatkan kasih sayang dari Allah. Allah dianggap sebagai Maha Penyayang dan amal soleh seperti salat dapat mendatangkan rahmatnya. Berikutnya adalah badan selalu diberikan kesehatan. Salat melibatkan gerakan tubuh tertentu, dan dengan melaksanakan salat secara teratur, seseorang muslim diharapkan dapat menjaga kesehatan fisiknya. Selain itu, kesehatan juga dapat menjadi salah satu ganjaran dari Allah. Yang berikutnya adalah pribadinya dijaga oleh malaikat. Konsep malaikat yang menjaga dan mencatat perbuatan baik dan buruk seseorang mencerminkan keyakinan akan pengawasan ilahi terhadap kehidupan manusia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ganjaran berikutnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang melaksanakan salat adalah diberi keberkahan yang diturunkan ke rumahnya. Keberkahan yang didatangkan ke rumah sebagai ganjaran dari salat mencerminkan pemahaman bahwa ketaatan terhadap Allah dapat membawa berkah dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk kehidupan keluarga. Yang berikutnya adalah mukanya terpancar Allah yang saleh. Salat dianggap sebagai cara untuk membersihkan hati dan jiwa. Orang yang tekun dalam melaksanakan salat dan hidup sesuai dengan nilai-nilai agama Islam diharapkan memiliki wajah yang bersinar atau terpancar aura kebaikan.
Yang berikutnya adalah hatinya akan dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat bukan hanya tentang gerakan fisik, tetapi juga tentang menghubungkan hati dan jiwa dengan Allah. Melalui salat, hati diharapkan menjadi lebih lembut, penuh kasih sayang, dan penuh kecintaan kepada Allah dan sama manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salat juga dapat membersihkan diri dari kesalahan dan dosa yang dilakukan secara sengaja atau tidak. Orang yang salat dengan khusyuk akan selalu berusaha untuk menjaga lahir dan batinnya selalu bersih. Salat merupakan ibadah yang wajib dilaksanakan oleh seluruh umat Islam. Barang siapa yang meninggalkannya akan mendapatkan balasan langsung dari Allah, baik saat masih di dunia maupun ketika di akhirat. Barang siapa yang menyepelekan salat, menggampangkan salat, maka Allah akan menyiksanya dengan 15 macam siksaan. 6 siksaan di dunia, 3 siksaan ketika menjelang mati, 3 siksaan di alam kubur, dan 3 siksaan ketika keluar dari alam kubur. Bayangkan Bapak Ibu, beratnya siksaan yang akan kita terima jika kita meninggalkan salat, baik di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Sesungguhnya seorang hamba yang muslim, jika menunaikan salat dengan ikhlas karena Allah, maka dosa-dosanya akan berguguran seperti gugurnya daun-daun ini dari pohonnya. Hadis riwayat Ahmad. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah hadirin yang dimuliakan Allah, sedikit pencerahan tentang pentingnya salat. Semoga dapat diambil manfaatnya dan semoga kita menjadi orang-orang yang istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibni Abdillahi amma ba'duhu. Akhir kata saya ucapkan terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.